30 menit ke depan bersama Markiti Kota Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan Loka Karya kelima ya. Dari rangkaian 7 Loka Karya, ini adalah Loka Karya kelima, yang mana temanya adalah kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Jadi pada hari ini Bapak dan Ibu, kita lebih banyak berkolaborasi. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, tentunya mudah-mudahan kita diberi kesehatan hingga akhir program di Loka 5 ini nanti, dan kita semua diberi berkah. Maka kita mulai dulu dengan sama-sama kita berdoa. Baik Ibu, saya pimpin langsung doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan Bapak Ibu masih semangat? Ada ya. Kalau masih semangat, nanti kalau saya bilang Bapak dan Ibu siap untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau saya bilang semangat, Bapak dan Ibu angkat jempol kanan. Artinya siap untuk belajar. Ya. Bapak Ibu, apakah masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini? Nah, iya, oke. Kalau semangat kita mulai dengan kegiatan kita yang pertama. Kita panaskan badan dulu, ya. Ya, ini kita stretching dulu, ya. Bapak dan Ibu silakan berdiri, ya. Nah, oke. Coba dibaca dulu stretchingnya. Mari tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lakukan tepuk tangannya dengan cepat ya, jangan lambat. 1 pek, ya kalau 2 pek gitu ya. Nah, coba tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, agak cepat. Nah, tepuk 2. Nah, oke. Nanti arahnya gitu ya. Kalau tepuk 1 sekali ke depan, ya, ya. Tepuk 2, 2 kali ke kanan. Tepuk 3, 2 kali ke kanan, 1 kali ke kiri, ya. Tepuk 4, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Tepuk 5, 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 1 kali ke depan. Ya, kita tes. Kurang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, coba nanti buat iramanya bagus. Belum kota ya. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, ulang dari awal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Nah, kalau kompak pasti iramanya bagus. Ya, kita ulang ya. Ulang sekali lagi. Tepuk 1. Iya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5.
5 kali. Oh, kamu belum kompak. Kalau suaranya tadi kom. Mana sana Bapak Ibu? Oke, silakan duduk kembali. Apa? Bapak dan Ibu, pada kegiatan kita hari ini, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan kemarin tentang baja, ya, tentang baja. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu. Kemarin kami sudah ingatkan, sudah membawa semuanya. Ada yang sudah membawa? Seharusnya itu dibawa Bapak dan Ibu, karena itulah yang akan Bapak Ibu kerjakan hari ini. Iya, ada baja yang tugas dari modul 3 titik. Saya ambil yang ringan saja yang pernah saya terapkan saja di sekolah, ya. Bapak Ibu, kalau ada kalimat tepuk tangan, Bapak Ibu turuti. Tapi kalau tidak ada tepuk tangannya, jangan dituruti. Ya, tentu saja Bapak Ibu sekalian tegak duduk, ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka. Ya, karena satu orang yang salah, yang lain betul, anggap saja tidak sudah konsentrasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, berhubung mati lampu, kita langsung saja ke tugas mandiri, ya. Yang ya, kalau tugas mandiri, ya. Di sini nanti saya akan bagi menjadi 5 kelompok, ya, masing-masing kelompok ada yang 3, nanti ada yang 2. Saya serahkan kepada Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu yang memilih atau saya yang memilih? Bapak aja. Saya yang milih, Pak. Saya yang memilih. Ya. Ya, baik. Bu Puji dengan Mas Sopri orang 2. Satu kelompok. Satu kelompok. Ini satu kelompok. 2, 3 satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok. Yang belum di ini Bu Desi dengan Bu Desi sama PP. Udah, saya sampai loh ya toh. Kan loh. ini 2, 3. Oh, aku yang nih. 2 dengan Pak Suti. Pasangan jadi. Nah, posisi sana ketiga sama sini. Iya, ketiga dengan Pak Suti. Oke. Itu ya. Ya, ketiga dengan Pak Suti. Ya. Ada yang keberatan, tidak apa-apa. Kalau keberatan tepuk tangan. Iya. Saya sengaja memilih dekat-dekat. Biasa dekat itu kan sapi. Ya. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Kok belum 1, 2, 3. 1, 2. Jadi ini kalau saya lihat masih dalam kelompok. Jadi ini Pak Suci satunya. Ya. Nah, jadi untuk tugasnya Bapak Ibu, tugas mandirinya, ya. Ini alur nih Pak. Ya. Ya, silakan bagi kelompok menjadi 5 kelompok, berbagi cerita dan kelompok nyata B dan A, ya. Buat pertanyaan dan ambil pelajaran Bapak Ibu, ya. Jadi yang sudah diperintahkan kemarin silakan dibawa, ya, dan diambil poin-poin penting atau poinnya. Waktunya 30 menit. Ada pertanyaan lagi sebelum Bapak Ibu bergabung dengan kelompoknya? Tidak ada. Selamat mengerjakan.
sering jawab tadi ya. Jadi kan itu berpasangan. Biasanya bacanya Ibu Yesi sama Pak Edri. Jadi bacanya ini diceritakan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Ya, silakan nanti dipresentasikan dari pihak mana yang betul, mana yang kurangnya. Ya, artinya kita itu tugas punya kita masing-masing. Intinya di akhir nanti kita punya program yang sudah direvisi oleh kawan-kawan kita, sudah dapat masukan. Jadi yang sekarang baru dengan A-nya dulu. Saling periksa, ini periksa ini, sudah hasil revisi nanti kita lakukan. Gitu ya, intinya. Jadi sebenarnya berpasangan kan, bertiga nanti saling koreksi. Dari yang dibuat itu. Karena kalau kita buat sendiri kemungkinan sudah merasa bagus gitu kan. Nah, jadi saling koreksi setengah jam ini. Nah, nanti baru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Awal deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan tentang kolom B dan A. Kebetulan ini kami sudah buat satu paket ya. Ini pengertian mes dan turunan-turunan programnya mulai dari sini sampai atas A. Nah, jadi di sini pertanyaannya, proses perubahan yang diinginkan adalah bagaimana mewujudkan sekolah yang bahagia, membahagiakan warganya dengan diterapkannya nilai-nilai positif, ramah anak dan berbudaya. Jadi komponen profil Pancasila yang ingin dikembangkan adalah dengan program ini 6 komponen profil itu langsung tercakup semua. Kemudian karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid ini menggunakan pola pikir positif dan emosi positif terhadap dirinya, interaksi sosial secara positif dan melatih murid untuk mengenali kekuatan diri sosial dan masyarakat. Lanjut ke bawah lagi. Kemudian prakarsa perubahannya, naik ke buku ya. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan sekolah yang bahagia dan membahagiakan warganya dengan diterapkannya nilai positif, ramah anak dan budaya melalui program Pohon Budaya Pancasila dan ODOGD yang kami juga bahas waktu rukol sama Bu Atika dan Pak Sigit. Ya, one day one good deed. Kemudian lanjut Bu. 1 menit lagi ya. Nah, buat pertanyaannya adalah bagaimana dapat mewujudkan sekolah yang bahagia, membahagiakan dengan diterapkannya nilai-nilai positif. Tindakan yang dilakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah, rekan kerja mengenai hal yang bisa program-program apa yang bisa dibuat. Kemudian rencananya adalah melakukan dialog dengan perwakilan anak juga, dan aset yang terlibat adalah kepala sekolah, guru maupun siswa. Penanggung jawabnya PGP sendiri dan targetnya ada dalam waktu 1 minggu. Ibu Yesi, problem kami sudah sama bahwa pada matematika itu pada yang tidak dan sangat menyenangkan, ya, tidak sangat menyenangkan. Jadi untuk saya lihat bahwa anak-anak itu dalam menerima atau belajar matematika itu banyak sekali yang tidak senang, maka saya mencoba membuat satu program supaya anak-anak itu terlebih dahulu menyenangkan belajar matematika itu dengan program yang namanya matematika senyum. Jadi saya masuk ke senyum dulu tuh. Jadi jangan masuk tuh langsung gua nak makan uang lah ya, Pak DP. Lari tuh anak-anak. Jadi senyum itu singkatan dari SE-nya itu adalah senang, MY-nya itu adalah nyaman, U-nya itu adalah unggul, dan M-nya itu adalah menarik. Sudah mengutarakan programnya masing-masing. Saya juga memiliki program yaitu belajar dari sampah. Itu program saya, dan ini program ini rasanya sangat familiar. Mengapa saya ambil ini?
saya melihat bahwa setiap saat sampah itu selalu dihasilkan baik secara individu, secara kelompok maupun secara universal. Jadi setiap hari baik secara individu maupun institusi itu ada sampah. Tetapi sampah itu hanya sekedar dibuang. Nah, komponen yang akan saya tumbuhkan yaitu bagaimana seorang pembelajar. Program saya judulnya Kelasku Merdeka Imajinasiku. Ini saya angkat karena di tengah pembelajaran kita sekarang yang harus kita angkat adalah bagaimana anak-anak bisa memunculkan kreativitasnya yang didahului dengan suara dan pilihan mereka dalam minat untuk melakukan kegiatan di kelas. Jadi memang ini konsep saya beberapa bulan ini, bahwa bagaimana anak-anak dapat memilih kegiatan di kelas itu lebih aktif lagi dalam memilih kegiatannya, dan juga program yaitu Selamatkan Sekolah dari Sampah. Kenapa alasan saya mengangkat program ini? Yang pertama, karena saya ingin sekolah tempat saya mengajar itu istilahnya ada kreativitas dari sampah itu sendiri. Tapi ini baru program untuk sekolah rencananya, tapi saya sudah terapkan di kelas. Ini guyur dari sampah itu bisa dibuat ide dan kreativitas anak itu sendiri. Baik, saya Mbak Swati dari TK Negeri Pembina 1 Kota Lubuk Linggau. Jadi di sini saya membuat program yang saya beri nama Sebel, sehari bermain Ruspa. Jadi anak TK itu identik dengan bermain ya. Belajar bagi kita itu bermain bagi mereka. Sehingga saya mengambil inisiatif untuk sehari bermain Ruspa. Sebenarnya kalau Ruspa itu sudah dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari, namun biasanya kalau kami anak itu melakukan kegiatan itu sesuai tema. Jadi untuk yang kegiatan ini saya berikan waktu kegiatan itu 1 hari, dalam 1 minggu itu 1 hari mereka itu bermain, namun tidak dibatasi. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan bermain Ruspa, maksudnya itu membuat bentuk dari apapun, bentuk dari Ruspa itu membuat apapun sesuai dengan imajinasi mereka. Kemudian untuk di bagian kerjanya itu, yang pertama buat pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak murid dengan memanfaatkan aset lingkungan. Kemudian yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat. Kemudian untuk suara pilihan pendidikan, saya juga berbincang-bincang, ngobrol bersama anak-anak tentang apa yang mereka sukai seperti itu. Kemudian untuk berikutnya ambil pelajaran itu aktivitas apa saja yang dapat membuat anak bersemangat dan semakin kreatif. Ini saya mencari informasi, kemudian pengalaman apa saja yang didapat dari guru maupun murid. Jadi karena anak murid itu tidak bisa sendiri, jadi saya berbicara kepada guru juga, kemudian murid juga mengambil pengalaman dari guru beserta pengalaman dari murid. Kemudian melakukan kegiatan tanya jawab sederhana kepada anak tentang apa yang mereka sukai dan apa yang paling mereka sukai ketika melakukan proses pembelajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di tingkat SMA. Ini jadi program yang saya angkat namanya Fun IT. Jadi di sini kami lebih memfokuskan untuk peningkatan penguasaan IT bagi siswa. Jadi di sini kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Karena saya mengajarnya di kelas 11, jadi fokuskan pada kelas 11 dulu. Nah, dari tahapan kerja ini diangkat pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan IT siswa SMA di Jawa Linggau, sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai pembelajaran akademik dan non akademik untuk memperoleh pembelajaran mereka sendiri. Jadi di sini
kita akan berdiskusi dengan siswa apa saja aktivitas yang mereka inginkan, kemudian pengalaman apa saja yang telah mereka dapatkan selama ini, sehingga kita akan melakukan pembelajaran yang bermanfaat untuk mereka nanti. Oke, itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.